Horas Balige Academy dari tepian Danau Toba yang indah. Oke, kita membahas keadilan yang ada di Indonesia ini. Saya pun baru tahu kan, karena kesibukan selama ini ya nggak sempat ya, karena studi, penelitian, menulis buku dan lainnya ya. Saya juga apatis terhadap apa yang terjadi di negara kita. Nah sekarang lah ya, mumpung sudah agak tua, jadi ya coba merimang-rimangi dulu, memikirkan apa yang sebenarnya terjadi yang salah dengan negara kita suarakan ya. Hak berdemokrasi menjamin kita untuk bersuara sesuai pasal 28 ya, kalau nggak salah itu Undang-Undang Dasar. Nah, terkait dengan keadilan ya di Indonesia ini. Jadi negara kita ini kan didirikan oleh para pejuang, tetapi terkait dengan pemerataan tanah, kepemilikan atau penggunaan tanah lah dulu ya, nggak usah memiliki tetapi menggunakan ya, memiliki hak guna usaha lah segala macam. Ternyata hanya segelintir orang ya, segelintir orang menguasai puluhan persen dari kita gitu loh. Padahal ya inilah keadilan, padahal negara kita didirikan oleh keringat nyawa, oleh pahlawan kita, tetapi yang menikmati ya hanya segelintir orang ini ya. Coba kita lihat ini tentang penguasaan lahan. Ini hanya masyarakat hanya 6% ya. Terus korporasi, perkebunan skala besar dan konglomerat ini 23%. Terus korporasi kehutanan 71%. Dan di sini kepemilikan lahan rata-rata petani di desa cuma 0,5% ya. Hanya sekitar 1% penduduk Indonesia tetapi menguasai 59% sumber daya agraria, tanah dan ruang ya. Jadi yang 1% inilah yang menikmati semua kekayaan alam Indonesia ya. Dia yang menguasai tanah, lahan, ya dia yang bisa kaya gitu loh ya. Nah, hak-hak konsesi, hak untuk menebang hutan, untuk dijadikan tambang, perkebunan ya dimiliki hanya segelintir orang ini, 1% inilah gitu. Jadi ya kemerdekaan Indonesia ini ya hanya dinikmati oleh 1% ini gitu loh. Harusnya kan ya dibagi bersama lah sama rakyat itu. Kalau memang ini adil ya, dikasih sama rakyat gitu loh ya. Ini rakyat nggak dikasih, yang dapat ya cuma 1% ini yang menikmati penggunaan penguasaan lahan tersebut. Nggak adil sama sekali ya. Bagaimana ini, pasti nggak pernah terjadi di negara lain ini. Coba kita lihat ini ya. Area tanah milik grup perusahaan para Taipan, ada Sinarmas Group, Salim Group ya, puluhan ribu hektar minimum ini, ada 44.000 hektar, 45.000 hektar, 56.000 hektar ya. Wilmar Group, Jardin Mateson Group, Surya Dumai Group ya, Triputra Group, Sampurna Agro Group, Bakri Group, Genting Group, aduh semualah mereka, Tanjung Lingga Group ya. Jadi bagaimana tekniknya ya untuk menguasai lahan itu ya PDKT sama yang berkuasa ya, yang presiden gitu loh. Rakyat yang nggak dapat apa-apa ya, mereka yang punya kedekatan, lobby kepada presiden ya dikasih izin itu lewat Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup ya. Mereka lah yang menguasai ini ya. 25 Taipan pada akhir 2013 mereka menguasai 3 juta hektar lahan ya. 3 juta hektar lahan. Dari 25 orang ini saja sudah menguasai 3 juta hektar lahan. Padahal nenek moyang kita dulu ya sampai tewas ya untuk anak cucunya kan, tetapi hanya dinikmati segelintir orang ya. Tadi 1% penduduk Indonesia menguasai 59% lahan ruang dari Indonesia ini ya. Jadi ya kita belum merdeka sebenarnya ya. Kok bisa begini, mereka sangat besar ya. 1% menguasai 50% lahan, yang lain nggak dapat apa-apa ya di Indonesia ini.
Inilah ya, karena mereka yang menguasai lahan ya, tentu mereka kekayaannya ya hitungan ratusan juta dolar ya. Seperti ini, George Santosa Cahya 585 juta dolar, Abu Rizal Bakri 2 miliar ya, 2,45 miliar dolar. Surya Darmadi 1,1400 juta dolar atau 1,4 miliar dolar ya, versi Jakarta Globe. Versi Forbes juga, aduh, Beni Subianto. Begitu juga, inilah orang-orang yang menguasai lahan ya. Penguasaan lahan berarti mereka punya duit, pasti itu ya. Inilah yang dianak emaskan selama ini oleh Indonesia. Ada Antoni Salim, Putra Sampurna, Eka Cipta Wijaya, Abdul Rashid, Sukanto Tanoto ya, 2.100 juta dolar versi Jakarta Globe ya. 2,1 miliar dolar atau setara dengan berapa itu? 30 sampai 40 triliun lah ya. Versi Forbes 2.300 juta dolar atau 2,3 miliar ya. Sekitar itulah, 30 sampai 40 triliun ya, bukan miliar rupiah. Sukanto Tanoto inilah yang menguasai lahan, konsesi lahan ratusan ribu hektar ya, 160 sekian ribu, tetapi pada saat zaman Soeharto itu 200 ribu sekian hektar hutan di Danau Toba rusak gara-gara Sukanto Tanoto ini ya. Rusak alam, rusak hutan semua demi orang-orang ini ya, orang-orang yang istimewa ya. Peter Sondah 2.350 juta dolar, 2,3 miliar dolar. Sandiaga Uno ya, dengan grupnya, dengan Edwin Suryajaya, Providen Agro Group ya. Sandiaga Uno juga ini kaya dari penguasaan lahan ya, 900 juta dolar. Aduh, dan orang-orang inilah yang menikmati semua kekayaan alam Indonesia ya. Kita ya seperti saya tinggal di Pematang Siantar ya, lahan itu semua dikuasai oleh, dulu bernama Goodyear Amerika, sekarang sudah dipegang oleh Bridgestone ya. Itu konsesi lahan itu luas sekali, puluhan ribu mungkin atau ratusan ribu hektar. Itu ratusan tahun, mulai dari saya bayi sampai saya sudah mau check out dari dunia ini ya, mereka yang menguasai ya, sama saja ya. Gitu loh, penguasaan lahan itu. Jadi ya itulah penguasaan lahan ini yang sangat mereka kuasai, lahan-lahan Indonesia ini. Sementara kami ya hidup ya seadanya, karena mereka sudah menguasai lahan itu gitu loh, dan tidak ada yang bisa diganggu-gugat orang-orang istimewa ini ya. Dan hanya para taipan ini ya. Ternyata Prabowo Subianto juga memiliki atau menguasai lahan 500.000 hektar ya, seperti dikatakan Walhi, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, mengatakan belasan perusahaan milik Prabowo Subianto itu kuasai 500.000 hektar lahan ya, sementara rakyat nggak dapat apa-apa ya. Tapi para kaum elit ini menguasai, ada yang puluhan ribu, bahkan Prabowo Subianto ini 500.000 hektar, nanti kita bacakan. Nah, inilah jejak pelepasan izin hutan jadi perkebunan oleh Zulkifli Hasan ya. Zulkifli Hasan ini, bayangkan ya, selama dia memerintah menjadi menteri ya, ini orang membebaskan atau menghancurkan, membabat hutan itu 2,4 juta hektar ya, 36 kali luas lahan Jakarta ya. Untuk siapa ya? Para kaum elit itu ya, Taipan, Prabowo Subianto dan lainnya itu ya. Jadi selama jadi menteri, pada saat Zulkifli Hasan menjadi menteri dari Susilo Bambang Yudhoyono ya, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, Zulkifli ini ya mengkonversi hutan 2,2 juta hektar. Luar biasa ya, rusak hutan itu jadi perkebunan, dan dibagi-bagi dia lah kepada para elit-elit itu ya, para taipan, kaum elit di Indonesia. Dan pada saat pemerintahan Joko Widodo, dia ya membabat hutan 206.000 hektar. Jadi 2,4 juta hektar lah ini dia menghabisi hutan orang ini ya, si Zulkifli Hasan ini ya.
Luar biasa ya, itulah dibagi-bagi pada taipan-taipan itu dan rakyat nggak dapat apa-apa ya. Terkait dengan ini Sukanto Tanoto ya, ini sudah sejak tahun 82 atau 84 ya, zaman Soeharto, dia menguasai lahan 100, oh nggak salah pertama 200-an ribu hektar, sekarang sisa 186 ribu hektar ya, di sekeliling Danau Toba, hancur semua. Apa itu ya, hutan-hutan itu hanya dijadikan monokultur, yaitu pohon pinus ya, untuk perusahaannya Toba Lestari. Jadi ya kami di kawasan Danau Toba ya merasakan ya dampaknya ya, sudah suhu semakin panas, terus sumber air juga yang berkurang ya. Inilah menguasai sampai sekarang nggak dicabut ya, udah 40 tahun dia menguasai lahan ini, 186 ribu, dan orang ini tinggal di Singapura, orang Indonesia tapi tinggal di Singapura ya ini. Nah ini kekayaannya 41 triliun. Aduh, pernah terlibat kasus korupsi vessel ekspor berjangka yang merugikan negara 3,7 triliun. Dan penggelapan pajak ASEAN Agri Group senilai 2,6 triliun. Inilah ya. Jadi hutan-hutan adat orang Batak itu ya, dan suku lainnya itu habis, dibabat habis ya. Dan Indonesia ya seperti inilah ya, rakyat hanya dapat dampaknya ya. Kerusakan, bau juga ya, bau dari dulu waktu saya sampai ke Pematang Siantar itu baunya itu 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 namanya sebelum Toba Lestari, namanya Indorayan Utama ya. Rusak semua alam ini demi para kaum elit ini. Inilah potret potret penguasaan lahan di Indonesia yang dikuasai oleh kaum elit ini ya. Aduh sedih kali kita di Indonesia ini, bah. Oke, selanjutnya kita bacakan dulu ya, Walhi ya, menyebutkan belasan perusahaan Prabowo kuasai 500.000 hektar lahan. Oke, silakan lanjut. Dari Tempo, 16 Januari 2024. Walhi sebut belasan perusahaan Prabowo Subianto kuasai 500.000 hektar lahan. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau Walhi mengatakan belasan perusahaan milik Prabowo Subianto kuasai 500.000 hektar lahan. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia membeberkan sejumlah perusahaan milik calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, yang menguasai tanah seluas 500.000 hektar. Manajer kampanye Walhi, Uli Arta Siagian, mengatakan ada sekitar 17 perusahaan milik Menteri Pertahanan itu yang tergabung di satu grup besar bernama PT Nusantara Energy Resource. Jadi satu grup ya, PT Nusantara Energy Resource milik Prabowo Subianto itu menaungi 17 perusahaan ya. Itulah yang menguasai 500.000 hektar untuk pertambangan dan perkebunan. Oke, lanjut. Jadi, ada 17 perusahaan yang tergabung di dalamnya. Dan perusahaan-perusahaan ini bergerak di usaha-usaha pertambangan, kehutanan, dan perkebunan monokultur sawit. Ujar Uli dalam diskusi di Jakarta Selatan pada Senin 15 Januari 2024. Lahan tersebut terdiri dari hak guna usaha HGU dan hak guna bangunan HGB. Menurut Uli, hal yang harus menjadi sorotan adalah kesesuaian kepemilikan lahan tersebut dengan peraturan perundang-undangan, terutama pada saat izin itu diberikan. Uli mengatakan, informasi soal 17 perusahaan tersebut berdasarkan data terakhir pada 2019, sehingga kemungkinan jumlah perusahaannya bisa lebih banyak saat ini. Ia pun meminta agar Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Badan Pertahanan Nasional (ATR BPN) mengklarifikasi dan mengungkapkannya dengan transparan. Pasalnya, Walhi menilai sampai saat ini tidak ada keterbukaan informasi dari kementerian. Berdasarkan catatan Walhi, 17 perusahaan milik Prabowo itu menguasai hampir 500.000 hektar. Dari total lahan itu, kata dia, hampir 78.000 hektar digunakan untuk industri di sektor pertambangan.
Selain itu, ia mengungkapkan ada juga lahan Prabowo di 6 kabupaten di Aceh seluas hampir 98.000 hektar. Jadi dari 500.000 hektar lahan yang dikuasai Prabowo Subianto ini 78.000 hektar digunakan untuk industri pertambangan ya. 98.000 diantaranya menyebar di 6 kabupaten di Aceh ya. Jadi inilah orang-orang elit di Indonesia, entah apa pertimbangannya dikasih si A, B, C, D, X, Y, Z ya. Apalagi kalau enggak dekat dengan kekuasaan ya. Mungkin bisa jadi ini didapatkan pada saat mertuanya menjadi presiden ya, Presiden Soeharto zaman dulu. Bayangkan kalau itu sudah berarti udah 40 tahun, mungkin 30 tahun mereka kuasai. Seperti Sukanto Tanoto, sampai sekarang, sampai detik ini tidak bisa digusur itu ya. Cuma pada saat Presiden Habibie saja lah yang menghentikan operasi dari Toba Lestari itu ya, Sukanto Tanoto. Tapi pada saat Gus Dur selanjutnya ya, Megawati, Gus Dur, sampai Joko Widodo, sampai Prabowo Subianto, ya lanjut lagi merusak hutan ya, merusak hutan adat ya, merusak hutan lindung dan segala macam lah ya. Inilah yang dirasakan rakyat. Oke, lanjut. Artinya, dia bisa saja menguasai puluhan ribu hektar itu karena dia kelola atas nama entitas korporasi, ujar Uli. Ia menekankan, pembagian lahan itu sebenarnya berkaitan dengan kewajiban-kewajiban lainnya. Misalnya, ketentuan kepemilikan lahan di atas 25 hektar akan diwajibkan memiliki perjanjian penggunaan lahan, PPL, tetapi terbatas 2.000 hektar harus punya izin usaha pertambangan, IUP. Dengan demikian, perbedaannya ada di instrumen kepatuhan hukum yang harus dijalankan. Tetapi menurutnya, kebijakan soal ini pun berubah-ubah. Seperti di sektor pertambangan dan perkebunan, pernah diatur bahwa satu entitas hukum tidak boleh memiliki izin lebih dari 10.000 hektar. Sedangkan apabila entitas tersebut memiliki lebih dari itu, maka harus membangun entitas perusahaan lainnya. Walhasil, menurut Uli, wajar ketika Prabowo memiliki PT Nusantara Energy Resource yang melingkupi 17 anak perusahaan untuk menguasai lahan dengan luasan 500.000 hektar. Jadi itulah ya, jadi satu orang pun bisa memiliki 500.000 hektar lahan di Indonesia ini ya. Dan tadi yang 25 taipan atau berapa itu puluhan ribu, puluhan ribu. Jadi nggak dibatasi satu orang. Ya walaupun kau punya 1.000 perusahaan ya hanya 10.000 hektar yang boleh menguasai lahan ini enggak ya. Satu orang dia ya, kali dengan membuat dengan 17 anak perusahaan, Prabowo Subianto ini menguasai 500.000 hektar. Harusnya kan satu orang entah 100 pun anak perusahaanmu ya tetap 10.000 ya. Supaya adil gitu. Ya, supaya rakyat yang lain dapat. Ini enggak ya. Makanya 1% penduduk Indonesia menguasai 50% ruang atau lahan di Indonesia ini. Bayangkan 1%, kalau kita 283 juta, maka hanya 2-3 juta ini aja lah yang menguasai lahan seluruh Indonesia ya. Padahal sisanya ya kita sempit-sempitan. Seperti kami di Toba, ya karena sudah dikuasai semua oleh si Sukanto Tanoto, ya cuma di pinggir-pinggir Danau Toba itu aja kami dapat. Karena semua udah dikuasai lahan itu oleh negara lewat Sukanto Tanoto. Begitu juga di Kabupaten Simalungun, Pematang Siantar juga. Itu udah kuasai sejak puluhan tahun sampai sekarang itu. Dan penduduknya ya cuma dapat, ya itu tepi-tepi jalan itu aja, sempit-sempitan di situ. Padahal penduduk bertambah, tetapi ya lahan dikuasai para taipan-taipan, korporat perkebunan, ya bahkan diobral ke asing ya, seperti Bridgestone dan lainnya ya, London Sumatera dan lainnya itu di Sumatera. Jadi Sumatera itu kelihatannya luas, tetapi masyarakat paling 1% sampai 5% menguasainya ya. Sisanya ya dikuasai oleh itu, mereka itu. Tragis memang nasib Indonesia ini ya. Oke, lanjut, nggak ada perubahan. Oke, lanjut. Namun, ia menyayangkan persoalan ini hanya mengemukakan ketika pemilu. Mengemuka ketika pemilu. Sebelumnya, sengkarut lahan milik Prabowo juga diungkapkan Joko Widodo atau Jokowi saat bersaing dengan Prabowo.
Tetapi saat terpilih jadi presiden, tutur Uli, tidak ada kebijakan yang dilakukan untuk merespons atau memeriksa kepemilikan lahan tersebut. Komisi Pemilihan Umum KPU RI telah menetapkan peserta pemilu presiden dan wakil presiden Pilpres 2024, yakni pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD nomor urut 3. KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024. Nah inilah ya, kita selalu ribut pada saat bersaing kampanye, saling kritik dan segala macam. Seperti Joko Widodo juga pada saat bersaing melawan Prabowo Subianto tahun 2019 ribut ya. Mengungkit kepemilikan lahan oleh Prabowo Subianto. Ya, seolah-olah dia ingin mendistribusikan lahan itu lebih adil kepada rakyat gitu ya. Ya tadi itulah, ya kok bisa satu orang bisa memiliki puluhan ribu sampai ratusan ribu hektar. Ya, kenapa rakyat yang lain tidak? Kenapa mesti para kaum elit ini gitu loh. Ya, kami juga di Sumatera Utara atau khususnya ya di Sumatera pada umumnya ya iri pada itu taipan-taipan, pada korporat besar, mereka menguasai lahan Sumatera. Padahal nenek moyang kita sama-sama berjuang untuk negara ini menumpas penjajah, bahkan sampai tewas, mengorbankan nyawa. Tetapi lahan, saya nggak tahu di pulau lain ya, karena yang saya lihat saya di Sumatera sering melintas ya. Ya, tetapi apa yang kita lihat di Sumatera sendiri ya mungkin ya itulah 90% itu lahan dikuasai oleh orang-orang besar itu. Jadi tidak ada keadilan dalam perspektif penguasaan lahan. Ya wajar kalau dibilang 1% menguasai 50% ruang dan tanah. Dan mungkin juga laut ya, karena laut juga sekarang dikapling-kapling oleh aguan ya, di Tangerang dan lainnya. Bayangkan Bu, nggak cukup hanya daratan mereka kapling ya. Taipan-taipan itu juga mau mengapling laut. Mungkin juga Danau Toba juga nanti danau sungai juga mereka akan kapling itu. Nggak cukup ya. Nggak cukup merusak hutan di daratan. Ya. Mereka juga ingin merusak laut ya, dengan reklamasi, dengan ekspor pasir laut. Lah ya, betapa negara kita ini sudah dikuasai oleh para konglomerat, taipan-taipan, mogul-mogul yang sangat istimewa di Indonesia ini. Ya, contoh Prabowo Subianto ini ya, bayangkan 500.000 hektar dia kuasai. Itu entah udah berapa puluh tahun dia kuasai ya. Luar biasa memang orang-orang elit ini menguasai Indonesia ini ya. Kita rakyat ya cuma dengar-dengar aja ya. Cuma ya menerima nasib lah. Karena kalau memang reformasi agraria itu harus dilakukan, ya distribusikan lahan secara lebih adil, ya bagilah dengan rakyat. Paling tidak entitas-entitas adat, komunitas-komunitas, dan lainnya gitu loh. Ini kan mereka kuasai semua, memiliki puluhan ribu, ratusan ribu hektar. Ya kita cuma jadi penonton. Ya tentu ya, berbanding lurus itu penguasaan lahan, berbanding lurus dengan total kekayaan yang mereka punyai ya. Udah gitu pun nanti disimpan di Panama Papers lah, Pandora Papers lah, Cayman Island, British Virgin Island ya. Setelah mendapat uang di Indonesia, penguasaan lahan malah uangnya malah disimpan di luar negeri, di Singapura lah, di Swiss ya, negara-negara yang menawarkan pajak rendah atau pajak nol sama sekali ya. Itulah yang terjadi di Indonesia. Coba didistribusikan ini reformasi agraria bagi kepada masyarakat lokal ya. Masyarakat lokal itu supaya ya kemiskinan pasti habis ya, karena bisa jauh lebih rendah kemiskinan kalau dia masyarakat juga dikasih lahan untuk mengelola. Ya seperti kami ya nggak dapat apa-apa di Sumatera Utara ya, cuma menonton aja. Ya, truk-truk itu lewat, sawit-sawit itu lewat dari perusahaan besar, menghancurkan jalan dan segala macam, mengangkut kayu, ya, truk-truk besar kayu dari PT Toba Pelestari ini milik Tanoto Sukanto, ya merusak jalan kami, ya kami cuma nonton,
Dia yang menikmati di Singapura sana, kami menonton. Inilah potret di Indonesia. Entah siapa yang bisa mengubah ini. Saya yakin nggak ada yang bisa ya. Apalagi Prabowo Subianto. Pemilik 500.000 hektar lahannya, 500.000 hektar satu orang. Bayangkan. Padahal daratan Indonesia ini berapa juta hektar rupanya. Ya, satu orang bisa menguasai 500.000 hektar. Berapa kali pula coba dibagi-bagi sama rakyat, komunitas rakyat, ya kan? Kalau mau ya, tentu nggak mau lah, jangan diharapkan. Oke, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas.